Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Para jamaah salat maghrib Masjid An-Nur yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak amal kebaikan kita. Kita bersyukur kepada Allah dengan terus menularkan kebaikan kita. Kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mari membangun hubungan baik ya, dengan sesama, karena setiap kita mencoba ya mencermati ayat-ayat tentang pribadi-pribadi muttaqin, itu selalu pemahamannya adalah tentang manusia-manusia yang baik, yang berlaku ihsan, yang bagus dengan sesamanya. Pasti ketika Allah menjelaskan takwa hudal lil muttaqin, pasti di dalamnya ada iman, pasti di dalamnya ada infak, pasti di dalamnya ada zakat, ada di dalamnya salat. Nah, kan begitu. Jadi buah takwa itu adalah kita semakin baik dengan tetangga kita, kita semakin baik dengan jamaah kita, kita semakin baik dengan keluarga kita. Itu barometernya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ya, ketika dalam satu halaman itu menjelaskan tentang pribadi, karakter, sifat orang yang bertakwa itu disebutkan pertama adalah mereka yang peduli dengan orang lain dengan cara infak, sedekah ya. Kemudian yang kedua adalah peduli dengan perasaan orang lain ya. Peduli dengan perasaan orang lain ya. Ayatnya bagaimana ya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nanti kami jelaskan lebih rinci lagi tentang kadhiminal ghaidh ya dengan wal 'afina 'anil nas. Salawat dan salam kita senantiasa haturkan ya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala secara nyata dan tegas menyatakan dalam Quran surah Al-Ahzab, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi ketika Allah sudah bersumpah sungguh ada pada diri Rasul Nabi Muhammad itu keteladanan, suri teladan, contoh, cermin, ya, bagi mereka yang berharap keimanannya itu tetap terjaga, ya. Kemudian liman kana yarjullah, mereka yang berharap bertemu dengan Allah maka harus mencontoh Nabi Muhammad. Salawat kita itu adalah salawat yang kemudian menjadikan diri kita itu semakin, ya, berusaha untuk bagaimana bisa mencontoh Nabi Muhammad. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Barang siapa yang ingin dia jumpa dengan Allah, kemudian nasibnya bagus di hari akhir, kemudian dia senantiasa ingat kepada Allah, maka dengan cara mengikuti, meneladani Nabi Muhammad. Nah, itulah esensi daripada salawat, ya. Allahumma salli ala Muhammad, salli, silah, ya. Coba kita renungkan dari sisi bahasa. Masya Allah, kalau kami sering mendengarkan, menyimak ceramah-ceramahnya Pak Kiai Halimi Zuhdi itu yang Masya Allah, ya, masih muda, Ustadz kami juga, ya, beliau adalah pimpinan pesantren Dhunnun, ya, Dhunnun di perumahan. Kalau di sini di atas itu Pak, Cemara Tidar, ya, Cemara, ya, perumahan Cemara Tidar kalau nggak salah. Beliau Masya Allah ketika mengungkap Al-Quran dari sisi bahasa-bahasa selalu aja ada hal-hal baru. Nah, kami mencoba juga silah, salli ala Muhammad. Nah, jadi kalau kita ingin tetap terhubung silah kita dengan Nabi Muhammad, lebih-lebih kita nanti dapat bersilaturahim, kumpul bersama dengan beliau, maka ucapan Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi itu adalah betul-betul mengikat kita dengan sunnahnya, dengan ajaran Nabi Muhammad, dengan cara naqtadi, ya, kita mengikuti, mencontoh, meneladani apa yang telah beliau sampaikan, insyaallah. Mudah-mudahan kita mampu, ya. Apa yang datang dari Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran di juz 28, fakhudhu wa ma nahaitukum anhu fantahu, dan apa yang datang menjadi larangan dari Rasulullah maka jauhi. Nah, ini kita ingin sama-sama mencoba berusaha untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini mari kita tetap merutinkan, tidak lupa untuk membaca suratul Kahfi. Ini bagian dari sunnahnya Nabi Muhammad, ya, agar kelak, ya, entah baik di dunia terlebih di akhirat kita mendapatkan cahaya bimbingan dari Allah. Allah akan berikan cahaya penerang bagi kehidupan orang-orang yang senantiasa membaca dalam hidupnya kesehariannya 10 dari surat Al-Kahfi, 10 ayat saja. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ارحمنا بالقرآن. Para bapak, ibu, saudara, adik-adik yang dirahmati Allah, alhamdulillah semakin jamaah ya, yang muda-muda adik-adiknya ini sudah pada ikut, Pak. Masya Allah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana kita mempersiapkan, Pak, membangun ya, membangun umat, membangun hadarah. Apa itu hadarah? Membangun peradaban, dari kata adab. Ya, ini sudah lengkap di masjid ini, komponennya sudah lengkap, sudah jelas. Keluarga, ya kan? Nah, keluarga itu ada bapak, ada ibu, ada suami, ada istri, ada anak. Maka dalam hal ini sebuah keharusan dan fardu ain, ya. Ini fardu ain, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat At-Tahrim bagaimana hifdzul usrah, hifdzul ahl, bagaimana menjaga ya keluarga, itu adalah sebuah kewajiban. Ketika Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, sama-sama, qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ini di sini dibahas. Nah, ketika Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara la tatruk zaujatak la tatruk ibnak la tatruk waladak, jangan tinggalkan, jangan telantarkan keluargamu, jangan telantarkan wahai para suami istrimu, jangan telantarkan wahai ayah ibu anak-anakmu. Begitu Allah memanggil. Ditelantarkan untuk apa? Hatta la yusi ahadun, hingga tidak ada salah satu dari anggota keluarga kita yang kemudian melakukan perbuatan yang jelek. Dipastikan setiap komponen dari keluarga kita melakukan perbuatan yang baik. Inilah pentingnya tema pada malam hari ini tentang building other. Bagaimana kemudian kita membangun, memperbaiki sama-sama siapa? Keluarga, masyarakat, ya, serta komunitas kita, bangsa kita. Hari Pahlawan beberapa hari yang lalu. Tanggal berapa, Pak, Hari Pahlawan? 10? Pahlawan, Bu. Pahlawan dari wanita siapa, Bu? R.A. Ajeng Siti Kartini. Ada Sitinya. Siti itu Sayyidah kalau dalam bahasa Arabnya. Ya. Siapa lagi selain Kartini?
Cutnya ya. Jadi itu orang-orang hebat semua. Kalau yang bapak-bapaknya banyak semua. Nah, artinya apa? Kita ke pahlawan ya, sedikit pahlawan. Pahlawan itu hero kan, Pak. Pahlawan itu orang yang punya peran, orang yang punya jasa, orang yang punya pengorbanan, orang yang punya kontribusi ya. Apa kontribusi? Peran ya. Punya kenangan, punya kenang-kenangan ya, peninggalan ya. Maka kita ya harus menjadi orang-orang yang ketika kita tiada nanti, kita itu menjadi orang yang napak tilas kita itu kemudian diikuti oleh penerus kita. Itu di surat Yasin dijelaskan oleh Allah, ala atharihim itu dan sebagainya itu. Jadi penting, karena itu orang yang beriman itu akan selalu hidup, Pak. Nah, ini kami sampaikan anak-anakku sekalian, adik-adik, orang yang beriman makanya penting menjaga iman sedari muda. Antum semua ini yang masih muda, remas-remas masjid ini ya, mbak-mbak yang di luar dan mas-mas adik-adik ini, pentingnya kemudian dari usia yang remaja, usia muda kemudian menjaga keimanan itu ya. Karena apa? Orang yang beriman itu tidak akan pernah mati, dia akan selalu hidup terus ya, sekalipun jasadnya mati. Apanya yang hidup? Asarnya, ala atharihim, orang akan mengambil dari asar, pengaruh ya, apa yang telah dilakukannya selama hidup. Maka pertama di awal-awal pengajian ini kita mencoba, ayo jangan lupa untuk mendoakan founding father, pendiri, penggagas, asatid yang sudah mengawali Musalla An-Nur ini sehingga menjadi makmur seperti ini. Jadi doakan, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihim min khataya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighfir lahum, itu selalu ya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, dikhususkan, Pak. Terutama kita para jamaahnya, ya Allah, mudah-mudahan pendahulu kita yang sudah mendahului kita, yang merintis itu dapat, Pak. Kami membacakan ayat fattaqullah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, itu ngalir ke beliau-beliau yang sudah memulai tempat ini, Pak. Ngalir. Beliau itu tinggal menerima bonusnya. Nah, inilah orang yang beriman itu. Dia akan selalu hidup. Ya. Akan selalu hidup. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga eman betul, diraksa, apa raksa itu, dijaga betul keluarga itu. Jangan sampai kemudian menjadi penyebab api, bara api menjadi kayu bakar. Jamaah yang dirahmati Allah. Karena itu Dr. Amr Khalid secara khusus menyatakan la tahjur auladak. Apa la tahjur? Hajara, hijrah. La yahillu ahadukum an tahjura akhahu fawqa thalath. Tidak dihalalkan bagi kalian menghijrahkan, apa, menjauhi, enggak mau nyapa dengan saudaramu lebih dari 3 hari. Enggak halal, kata Rasulullah. Nah, la tahjur auladak, jangan kamu tinggalkan, jangan kamu biarkan begitu saja anak-anakmu, katanya. Wala tatruk zaujatak taf'al ma tasha, jangan engkau biarkan pasanganmu, istrimu itu kemudian melakukan apa sesuai dengan kehendaknya. Ya. Khudh biyadihim lil hidayah, rangkul mereka untuk sama-sama menuju petunjuk dan hidayah Allah ini, Pak. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, kenapa demikian? Ya, kita langsung masuk ke surat Al-Asr dan surat Al-Balad. Nah. Apa di surat Al-Asr?
dalam surat Al-Asr ini ada tema besar, Al-Bunyan Al-Marsus. Apa Al-Bunyan Al-Marsus? Bangunan yang kokoh, Pak. Ya. Kalau kita menelaah ingin membangun keluarga yang kokoh, tatanan keluarga Islami yang kokoh, maka surat Al-Asr ini wajib menjadi panduan, kata penulis kitab ini. Khawatir Qur'aniyah. Zaman dirahmati Allah, nasil ila suratil Asr allati qala anha al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, law lam yanzil minal Qur'an ghair hadhihi as-surah lakafatin nas wa hiya surah Al-Asr. Ya. Kata beliau Imam Syafi'i radhiyallahu an ketika mengomentari tentang manzilah, makanah surat ini, posisi kedudukan surat ini Al-Asr, Bapak Ibu, kata beliau, kalau sekiranya law lam yanzil minal Qur'an, ya selain dari surat Al-Asr itu tidak turun gitu loh, kata, maka surat ini sudah cukup kepada manusia itu menjadi rujukan. Ya, faqad jama' hadhihi surah, ya, sungguh surat ini sudah mengakomodir mewakili kulla ma'alim al-Islam, setiap ajaran-ajaran tentang kehidupan Islami, dasar-dasar hidup dengan pondasi agama ini. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari sumpah wal 'asr, demi waktu. Nah, Pak, jamaah dirahmati Allah, dalam Al-Qur'an selalu waktu dibahas, Pak, betapa pentingnya waktu itu. Fa aqimus shalah. Waktu ini nih, kalender, di atasnya kalender selalu kami baca itu. Faqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Pak Takmir sengaja menempel, kemudian ada jam bulat itu, jam-jam kecil, tapi sekarang pakai ini mauqut. Maka kalau ini, Pak, mereknya selalu mauqut. Jenengan harus paham, pinter yang bikin ini kemudian dikasih nama mauqut. Itu ngambil dari Quran itu. Ya. Maka dirikanlah salat, kata Allah, innas salata kanat 'alal mu'minin. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang yang beriman, mukmin itu waktunya itu sudah mauqut. Sudah ditentukan waktu, Pak. Karena itu kalau salat zuhur belum waktu zuhur, ya tidak bisa. Ya, tidak sah. Mauquta, jadi waktu, Pak. Wal 'asr, demi waktu. Kemudian hafidhu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ada waktu-waktu yang dijelaskan oleh Allah, wusta. Kemudian ayyaman ma'dudat, hari-hari tertentu. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha. Ayyaman ma'dudat. Ya, ada hari-hari tertentu. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Waktu lagi. Wal 'asr. Nah, karena itu barang siapa yang tidak perhatian dengan waktu, maka dia akan menjadi orang-orang yang rugi segalanya. Rugi anaknya, rugi keluarganya, rugi perekonomiannya, rugi pekerjaannya, rugi profesinya, rugi. Terlebih rugi dia menjadi hamba, menjadi manusia yang beragama. Nah, ini tidak boleh terjadi dalam keluarga muslim. Karena suratnya ini sudah jelas, Al-Asr, 3 ayat dibaca diulang-ulang oleh kita. Al-Bunyan Al-Marsus, inilah tatanan agar kokoh rumah tangga umat Islam. Innal insana lafi khusr. Ditambah lagi, dikuatkan oleh Allah, demi waktu, demi menit, demi detik, demi jarum jam yang terus berputar begitu, sesungguhnya manusia seluruhnya benar-benar dalam keadaan rugi. Rugi. Yang beriman, yang hendak, Allah pakai al-insan.
Jadi al-insan ini adalah seluruh manusia. Kalau tidak memperhatikan kepada waktunya, umurnya, usianya, maka dia akan merugi. Apalagi kata Umar bin Khattab itu, antumul mu'min, kalian orang-orang yang beriman. Man kana yaumu khairun min amsihi fahuwa rabih, kata Umar. Barang siapa orang yang beriman hari ini, sekarang ini lebih baik dari yang kemarin, fahuwa rabih, maka dia beruntung. Ya. Kalau sama, sepadan, nah itu sudah masuk kategori rugi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang beriman itu memang diajak, diarahkan, digiring oleh Allah untuk memperhatikan waktu. Ya, waktu. Kecuali kata Allah, orang-orang yang mereka beriman dan beramal saleh. Jadi kita bersyukur jamaah yang dirahmati Allah, kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Ayyuhas syabab, wahai para pemuda, Rasulullah menyatakan ya dalam hadisnya yang cukup panjang, dan ini masuk dalam hadis Arba'in an-Nawawiyah kalau tidak salah. Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhillu, imamun adilun, wa syabun nas'a fi ibadatillah, wa syabun qalbuhu mu'allakun fil masajid, ya, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluha ma yunfiq yaminuha, dan seterusnya. Ya. Jadi begini artinya, ada 7 golongan kata baginda Nabi Muhammad yang nantinya ketika di padang mahsyar tidak ada sama sekali naungan ya dari Allah, panasnya terik, masya Allah, terik panas sekali. Ya. Maka ada 7 yang akan mendapatkan naungan yang sangat diburu pada saat itu. Siapa yang pertama? Imamun adil, pemimpin, suami, kepala rumah tangga, kepala desa, dusun, RT, sampai kepada kepala negara. Ketika adil, maka kelak akan dinaungi oleh Allah dengan naungan di mana tidak diberikan kepada yang lain. Kemudian yang kedua, wahai pemuda, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, wahai anak-anakku sekalian, adik-adik, ya, terus kejar itu, jaga iman, kemudian tingkatkan terus ibadahnya, kata Nabi Muhammad. Pemuda yang hidupnya dalam usia mudanya, dia terus beribadah kepada Allah, nanjak ibadahnya. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, dan laki ataupun perempuan, di sini redaksi pakai rajul, bapak-bapak yang hatinya senantiasa rindu dengan masjid. Selalu ada nilai-nilai masjid dalam hatinya. Tidak hanya keluar masuk masjid, tetapi masjid sudah membentuk pribadinya. Wah, pasti dapat naungan dari Allah. Kemudian diantaranya adalah seorang yang bersedekah, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya, artinya seakan-akan diilustrasikan tangan kanannya sedekah, tangan kirinya tidak tahu. Kemudian rajulun bakat, seorang laki-laki yang bangun tengah malam kemudian keluar air matanya mengalir menetes, dzakarallah, karena dia takut berzikir kepada Allah, ingat Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya iman. Wa amilus shalihat, maka yang kedua kemudian tidak henti-henti kita terus menebar kebaikan. Menebar kebaikan. Insyaallah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menyelamatkan kita, akan menjadi bangunan yang kokoh untuk keluarga kita. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ya. Kemudian thumma asyarat ila ahammiyati ittihadil mu'minin wa ta'awunihim ala nusrati hadzal din was sabr ala ma
yajidunahu fi tariqihim min aqabat. Nah, kemudian ada isyarat dalam ayat ini adalah isyarat yang amat sangat penting jamaah. Untuk apa? Menjaga kesatuan, persatuan dan kesatuan sesama, kemudian saling bahu-membahu dalam membangun, menolong, membela agama Allah. Nah, ini kemudian masuk tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Nah, jadi barang siapa yang ingin tatanan kehidupannya baik, maka dia tidak harus ada di dalamnya tawasau. Tawasau itu adalah saling, ya, saling peduli, saling berwasiat, saling memperhatikan, saling mengingatkan kepada kebenaran, Pak. Ini yang terpenting. Kalau saudara kita, istri, keluarga kita, anak kita keliru, Pak, dia melenceng jamaah dari kebenaran, maka langsung kita ingatkan. Nah, ini tawasau. Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Ya. Terus berusaha agar anak-anak kita itu tetap pada orbit kebenaran. Kurang begini, kamu itu salah, kamu itu keliru, jangan bersikap seperti itu, ya. Nah, ini praktis atau prakteknya ku anfusakum wa ahlikum nara, begitu. Jadi praktek ku anfusakum itu bukan berarti ya tidak jelas jalur arahnya, jelas, Pak, harus. Ku anfusakum itu adalah dengan pendidikan. Ku anfusakum itu dengan keteladanan. Ku anfusakum itu dengan peringatan. Nah, yang paling sangat berkesan biasanya untuk anak-anak itu adalah keteladanan, contoh. Makanya memang kalau kita sudah menjadi sepuh orang tua, apalagi menjadi eyang, itu memang dalam Quran itu sudah diatur. Memang harus berhati-hati. Ketika sudah menjadi seorang ayah, seorang bapak, itu sudah beda. Artinya apa? Tingkatan dia, pendidikannya itu sudah beda. Karena akan terus dipantau dan dijadikan cermin oleh keturunan anak-anak cucunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya kemudian wasiat itu. Istri mengingatkan suami, suami mengingatkan istri dengan sabar, bis sabar, dengan sabar. Kemudian dalam surat Al-Balad, Masya Allah, ya, wa tawasau bil marhamah. Ya. Setelah kita memberikan nasihat tentang kebenaran, dilakukan dengan penuh kesabaran, ya, dengan penuh kasih sayang, maka nikmat sekali. Nah, wa kullu man la yasir ala hadzal manhaj wa hadzal tariq fa huwa khasir. Nah, barang siapa yang tidak berjalan di atas pedoman manhaj ataupun tariq, jalan ini, maka dia merugi. Barang siapa yang tidak berjalan di atas dasar iman, kemudian dia tidak berjalan di atas amal soleh, pekerjaannya merugikan orang lain, menzalimi orang lain, amalnya buruk, ya. Kemudian dia tidak berjalan di atas tarik jalan tawasau bil haq tawasau bis sabr, maka kata Allah, innal insana lafi khusr. Maka mereka akan rugi. Punya keluarga akan rugi, punya anak juga rugi. Jadi tidak menjadi anak yang menguntungkan, padahal anak itu adalah investasi akhirat kita. Anak yang akan mengangkis nasib orang tuanya kelak di hadapan Allah, menentukan nasib surga nerakanya juga, itu anak. Doanya kemudian tembus ke arsy-Nya Allah. Doa waladun salihin yad'u lahu, anak saleh yang selalu mendoakan orang tua, itu tembus. Nah, ini kemudian jamaah yang dirahmati Allah, pentingnya kita melakukan ku anfusakum wa ahlikum nara sejak dini, mempersiapkan kelak terus
penerus kita menjadi orang-orang yang senantiasa menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Nah, hadzal manhaj wa hadzal tariq huwa nafsus sirat al-mustaqim. Manhaj ini adalah persis sama dengan apa yang Allah maksudkan dalam surat Al-Fatihah, yang kita selalu mohonkan kepada Allah dalam setiap salat 5 waktu kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Jadi alladzi qad nad'u fi kulli rak'ah, di mana kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang Engkau murka dan jalan orang yang sesat. Fal maghdub alaihim khasirun, maka orang yang dimurkai oleh Allah maka dia adalah orang yang rugi. Wadhdalluna aidan khasirun, dan orang yang sesat hidupnya adalah orang yang jelas juga rugi. Ammal ladzina tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr faqad an'ama Allahu 'alaihim bi ni'matil hidayah ila siratil mustaqim wa humul muflihun. Maka orang-orang yang kemudian menapaki jalannya di atas jalan tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr, mereka adalah orang yang telah Allah berikan nikmat dengan nikmat hidayah. Jadi hidayah itu perlu memang selalu diingatkan untuk tetap di jalan hidayah. Kadang kita lupa, namanya manusia, sifatnya nisyan. Manusia itu insan, nisyan, lupa, suka lupa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir bina al-umam wal hadara. Surat ini juga sebagai dasar bagaimana kita membangun umat ke depan dan peradaban umat. Nah, wa tara fi suratil 'asr ma'an hammah jiddan. Kita mendapati di surat ini banyak makna yang amat sangat urgent, penting, ya. Fahiya qad jama'at muqawwamat bina al-hadara wal ummah, di mana di dalamnya ada macam-macam kumpulan, ya, bagaimana membangun peradaban umat, ya. Seperti al-ihtimam bil waqti waz zaman. Dalam ayat ini juga apa bukti salah satunya kenapa surat ini kemudian sebagai dasar membangun kebaikan masa depan umat, yaitu yang pertama adalah wal 'asr, tentang pentingnya menjaga waktu. Ya, waktu masih muda. Saya sekarang sudah 60 tahun, apa ya targetnya? Saya sekarang sudah pensiun 62 tahun. Apa ya targetnya? Nah, ini selalu dikaitkan dengan wal 'asr, waktu. Ya. Wa ahammiyatu an-nashghul, shaghala yashghul, an-nashghula waqtana fil 'amali salih al-mufid. Artinya apa? Kata Syekh Amr Khalid, kalau sudah tahu tentang usia yang selalu berkurang setiap saat ini, maka yang harus kita sibukkan, yang harus antum sibukkan dan kita semua sibukkan adalah bagaimana menyibukkan waktu-waktu sisa-sisa kita ini dengan amal soleh yang bermanfaat. Itu saja. Wa amanu wa amilus salihah. Amanu wa amilus salihah. Ini terrangkum dalam ayat Allah itu. Iman, amal saleh. Wa bil idhafa ila al-amal dhamna fariq wa ruhi al-amal al-jama'i. Nah, kemudian di samping itu ada amal yang masuk dalam ruang lingkup fariq wa ruhi al-amal al-jama'i. Ya, ada aksi-aksi sosial. Ya, aksi-aksi sosial. Sibuk dengan amal ibadah secara sendiri, sholat kita tambah diperbaiki, puasa, ya, zakatnya, hajinya. Nah, lebih dari itu keluar. Dalam arti apa? Kita kemudian masuk pada implementasi bagaimana kemudian mengisi waktu kita dengan amal jama'i, perbuatan sosial. Ya. Fa'idha wa'atil ummah surat al-'asr irtaqa wa'yuha
wa nadijat muqawwamat hadaratuha. Maka kalau sudah umat muqawwamat hadaratiha, ya, kalau umat sudah perhatian dengan surat Al-Asr, kita semua perhatian dengan surat ini, maka pasti ada peningkatan, kata beliau, ya, ada peningkatan. Kemudian akan semakin matang, ya, akan semakin matang kehidupannya, akan semakin matang juga peradabannya. Jamaah yang dirahmati Allah, ini baru surat Al-Asr. Nah, baru surat Al-Asr, demi masa. Ya, ternyata masa itu penting, umur itu sangat penting. Jadi mudah-mudahan kita semua jamaah disisakan oleh Allah sisa-sisa dari masa kita ini menjadi momen, menjadi apa namanya, waktu-waktu yang penuh dengan kebaikan, mufid, ya, yang bisa bermanfaat, berfaedah untuk orang lain, ya, insyaallah. Baik, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Bismillah, kami izin minum. Ibu silakan kalau ada. Kalau tidak ada, tidak ada nggih. Ini Bu, termasuk bagaimana kita waspada, ya, untuk kesalihan keluarga, kebaikan keluarga. Oleh Allah disinggung dalam surat Al-A'raf. Ini penting untuk kita ketahui bersama terkait dengan panah-panah setan, Pak. Panah-panah setan. Mau tanya? Nggih. Insya Allah. Kalau di standar Indonesia itu semuanya itu kita ijtihad, ya, insya Allah, berusaha untuk menulis yang benar. Insya, INSYA, insya Allah. Ada yang menulis insya Allah itu dengan INSH, insya Allah. Shin, kalau dalam Arabnya itu shin, berarti kalau dalam Latinnya SY. Jangan sampai SH, insya Allah. Oh, itu pakai shad. Gitu Bu, ya. Kalau nulis dalam Latin insya Allah, tapi HP-nya di setting Arab Bu. Kalau mau nulis insya Allah, tulis Arab. Alif, nun, shin, alif, hamzah, Allah. Insya Allah. Jangan disambung. Disambung alif, nun, shin, tidak boleh. In, baru sya Allah. Itu. Ya. In dengan shin nggak boleh disama. Insya Allah bisa Bu. Kalau Latinnya. Latinnya pun dipisah, insya Allah gitu, di space. Baik, itu wallahualam. Jadi insya Allah nggak berdosa kalaupun disambung, ya, nggak berdosa. Ya. Baik, jamaah dirahmati Allah. Nah, ini di surat Al-A'raf, kaitannya dengan nyambung terhadap surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, ini termasuk bagaimana kita membentengi keluarga ini dari panah, ya, panah-panah setan, tipu daya setan, kemudian keindahan-keindahan yang ditawarkan was-was setan, ya. Fadallahuma bighurur. Harus diketahui Pak bahwa setan itu membawa tipuan, Pak, menipu, ya, menipu. Adam wa iblis fadallahuma bighurur, di mana kalau kita masuk pada cerita masa lalu itu bagaimana Nabi Adam itu dan keluarganya kemudian betul-betul dipreteli, betul dikuliti sama setan. Dikuliti betul. Dengan cara apa? Al-ura. Ngulitinnya apa namanya? Iblis itu
ke Nabi Adam itu dengan al-ura. Salah satunya adalah bagaimana Nabi Adam itu kemudian dan keluarganya itu melepas, menampakkan auratnya. Itu jangan sampai remas-remas ya, putri-putri muslimah, pemudi-pemudi itu harus mulai sejak dini bagaimana kemudian belajar ya, tampil dengan tampilan busana yang menutup. Karena di situ iblis akan masuk. Kemudian dari apa lagi? Janji-janji palsu. Kalau kamu makan ini, kalau kamu melakukan ini, akhlada, maka kamu akan menjadi kekal abadi, eksis. Akan menjadi eksis. Nah, karena itu silah iblis, senjatanya iblis salah satunya itu adalah menelanjangi. Bagaimana umat utamanya kaum Hawa itu nggak suka menutup auratnya. Ini perhatian. Ibu kalau keluar rumah hati-hati. Di rumah pun kalau keluar ke pekarangan rumah itu tetap jangan buka-bukaan. Karena nanti akan ada yang bukan muhrim lewat. Karena coba kita lahid tarkis iblis ala naw'in min anwa'il ifsad. Ayo kita perhatikan katanya. Kata penulis ini, kata syekh ini, ayo kita perhatikan bagaimana iblis menyusun serangannya ya, dengan bagai macam rangkaian macam-macam bentuk ifsad, bentuk kerusakan dan pengrusakan. Satu, al-ura, telanjang, menelanjangi manusia. Wa hadza wadih, dan ini jelas dilakukan oleh iblis dalam ayat surat Al-A'raf ayat 20. Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuri anhuma min sawatihima. Setan masuk, kulitmu tuh mulus loh, kuning langsat, ya kan? Bagusnya tuh dibuka, bagusnya bajumu itu, ya kulitmu itu dilihatkan lah. Ya, oh itu zina, itu cahaya apa namanya perhiasanmu loh. Oh kamu lebih cantik kalau kamu pakai you can see, kamu lebih cantik kalau dandan seperti ini. Begitu terus dimasukkan oleh setan. Waswasa lahumas syaitan liyubdiya lahuma, terus semakin hari ditampakkan ya. Falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma, pada akhirnya kemudian tampaklah perhiasan-perhiasan yang seharusnya itu ditutupi dengan rapi. Pada saat itulah jatuhlah derajat manusia itu. Nah, ini Pak, satu Pak. Lidzalik kana al-amru lillahi bis-sitri wat-tahdhir min kulli madhahir kasfil aurat. Karena itu perintah Allah sebagai Tuhan kita, Rabb kita, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai anak cucu Adam, jangan terulang ya. Sudah diturunkan bagi kalian berbagai macam bentuk pakaian yang untuk menutup aurat-auratmu. Amankan kata Allah. La yaftinannakumus syaitan, jangan terjadi lagi fitnah sebagaimana itu terjadi mengeluarkan ayah bapak moyangmu yaitu Adam minal jannah, dari surga, dari kehidupan yang baik. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, yaitu dengan asbab iblis itu menggoda sehingga mereka membuka, menampilkan, menonjolkan aurat-auratnya. Jadi kembali ke ku anfusakum wa ahlikum nara, ini terakhir. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian terbaikmu setiap kali mau sholat, dan bawa pakaian sholatmu itu sebagai pakaian harian kita. Nah itu maksudnya. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang barakah, sehingga keluarga kita diselamatkan di dunia hingga ke akhirat, kita berkumpul bersama ya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janjinya Allah. Kalau soleh semuanya, solihah, Allah akan kumpulkan di surga Aden
insyaallah. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.